Puji nama Tuhan. Shalom, salam sejahtera, selamat pagi bagi jemaat Tuhan yang boleh datang ke dalam rumah Tuhan, juga bagi jemaat Tuhan yang beribadah di rumah secara online. Biar kita mau memberikan diri kita kembali beribadah kepada Tuhan, merendahkan hati kita untuk masuk di dalam hadirat-Nya yang kudus. Terima kasih Tuhan, haleluya. Haleluya, terima kasih Yesus. Kami datang kepadamu, oh Tuhan. Haleluya. Kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Oh Yesus, Bapa Engkau yang layak Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana. Mari jemaat Tuhan kita berdiri. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Kau layak, layak dipuji, disembah.
dan kemuliaan. Mari sembah Dia, tinggikan namanya, ucapkanlah syukur yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya, oh haleluya, haleluya. Biar kemuliaannya melingkupi kita di sini, biar hadirat Allah boleh kita rasakan, biarlah sukacita surga memenuhi hati kita, memenuhi tempat ini, memenuhi seluruh hidup kita. Kita berjalan di dalam kuasa Tuhan, kita berjalan dalam pimpinan yang kudus, yaitu Roh Kudus itu sendiri. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, Dia Allah yang kudus, Dia Allah yang hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Hosana, 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 nyanyikan Hosana, Hosana, Hosana. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Oh, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Engkau layak, layak. Amin, hanya Engkau Tuhan, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Oh, amin. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, sebab hanya Engkau yang mulia, hanya namamu yang besar melingkupi seluruh isi bumi, isi surga. Semua penuh kemuliaan Tuhan, semua memuji memuliakan nama Tuhan. Biarlah yang bernafas meninggikan namanya yang ajaib, yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Beracaralah hari ini ya Tuhan, Engkau yang punya pekerjaanmu, Engkau yang pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Biarlah segalanya kembali untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, menjadi sukacita, kekuatan bagi kami jemaat Tuhan yang hadir di dalam rumah Tuhan. Kayak mulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Boleh berikan salam seorang dengan yang lain. Ucapkan selamat Hari Raya Pentakosta. Selamat Hari Raya Pentakosta, kita memperingati hari pencurahan Roh Kudus yang pertama di antara para murid.
Tapi kita percaya kuasa Roh Kudus juga dicurahkan buat kita yang percaya kepada Tuhan. Haleluya. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Mari bergandeng tangan kami semuanya. Haleluya. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Satukanlah roh kami. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Haleluya. Bergandeng tangan kami semuanya. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku siapa? Pujikan lagu ini dari awal ya, biar kita boleh bersatu dan Roh Tuhan sendiri akan pimpin hidup kita sebagai jemaat Tuhan. Haleluya. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandeng tangan kami semuanya. Dalam hadirat-Mu, kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Roh tercurah dari surga. Amin. Haleluya. Roh tercurah dari surga, setiap bangsa akan bersorak. Amin. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Sekali lagi kita nyatakan, semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Amin, amin, haleluya. Puji nama Tuhan, haleluya. Jemaat Tuhan boleh duduk kembali. Biarlah Roh Kudus itu juga tercurah ya di dalam hidup kita. Tidak hanya 2000 tahun yang lalu ketika Roh Kudus pertama kali dicurahkan di antara 120 orang. Tapi biarlah kita juga mau selalu dipenuhi oleh Roh Kudus ya Bapak Ibu ya. Nama gereja kita, organisasi kita itu apa? GPDI, Gereja Pantai Kosta di Indonesia, menyatakan bahwa ya gereja ini milik Tuhan dan akan terus dipimpin oleh Roh Kudus. Kita sudah menjadi umat pemenang, kita mau pujikan dengan semangat, ku menang bersama Yesus Tuhan. Dia mati, dia bangkit, dia naik dan
Kudusnya buat kita semua. Haleluya. Kita nyanyikan sebagai orang yang sudah menang ya, yang semangat. Amin. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus. Mari kita berdiri semua. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama. Haleluya, di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Api Kristus sudah menyala. 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 Api Pentakosta ku punya. Ku biarkan menyala. Haleluya. Api Pentakosta ku punya. Ku biarkan menyala selamanya. Api Pentakosta ku punya. Ku biarkan menyala. Haleluya. Api Pentakosta ku punya. Ku biarkan menyala selamanya. Rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan, amin Yesus. Pintu rahmatnya terbuka bagimu. Rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Pintu rahmatnya terbuka bagimu. Rasakan, oh rasakan kuasa Allah. Kuasa Allah turunlah. Amin, amin Tuhan. Pintu rahmatnya terbuka bagimu. Rasakan kuasa Allah sekali lagi. Rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Pintu rahmatnya terbuka bagiku. Rasakan kuasa Allah turunlah. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Haleluya, puji nama Tuhan. Biar hadirat Tuhan tidak hanya kita rasakan di gereja ya, tapi di setiap hidup kita. Kita tidak keluar dari penyertaan Tuhan, kita tidak keluar dari hadirat Tuhan. Karena itulah yang akan menuntun kita, menguatkan kita ya Bapak Ibu, menghibur kita. Bahkan di saat titik terendah kita sekalipun, Dia ada. Roh Kudus sudah tercurah dalam hidup kita, saatnya kita menjadi saksi. Ya, saatnya kita keluar untuk memberitakan Injil dan biar hidup kita ini memancarkan kasih Tuhan. Haleluya. Kita pujikan
lagu Seperti Kasih-Mu. Biar kita mau hidup kita ini memancarkan kasih Tuhan. Karena Roh Kudus ada dalam hidup kita. Haleluya. Masih kuat berdiri ya? Masih kuat? Amin. Kita puji Tuhan, kita menyanyi dengan semangat. Seperti kasih Tuhan. Pakai aku untuk memberitakan kabar baik bahwa Engkau mengasihi mereka. Amin Tuhan. Tuntun aku untuk seluruh hati, mengasihi, melayani, juga memberi kemanapun Kau ingin ku pergi. Ku mau selalu dengarkanmu. Hey hey, jadikan ku terang yang bercahaya di tengah cahaya dunia yang telah pudar. Oh, oh, oh. Jadikan kasihku seperti kasih-Mu. Ku rindu melihat kemenangan yang besar untuk generasiku. Haleluya. Dari anak-anak, pemuda, remaja, bapak ibu lansia, kita jadi berkat buat generasi kita masing-masing. Amin. Haleluya. Tuntun aku. Tuntun aku untuk seluruh hati, mengasihi, melayani, juga memberi kemanapun Kau ingin ku pergi. Kita mau taat ya. Ku mau selalu dengarkanmu. Hey hey, jadikan ku terang yang bercahaya di tengah cahaya dunia yang telah pudar. Oh, oh, oh. Jadikan kasihku seperti kasih-Mu. Ku rindu melihat kemenangan yang besar. Jadikan ku terang, jadikan ku terang yang bercahaya di tengah cahaya dunia yang telah pudar. Oh, oh, oh. Jadikan kasihku seperti kasih-Mu. Ku rindu melihat kemenangan yang besar untuk generasiku. Generasiku. Kemanapun Kau ingin ku pergi, ku mau selalu dengarkan. Kemanapun Kau ingin ku pergi, ku mau selalu dengarkanmu. Haleluya. Jadikan ku terang yang bercahaya di tengah cahaya dunia yang telah pudar. Amin. Jadikan kasihku seperti kasih-Mu. Ku rindu melihat kemenangan yang besar. Sekali lagi, jadikan ku terang yang bercahaya di tengah cahaya dunia yang telah pudar. Oh, oh, oh. Jadikan, biarlah kasih kami seperti kasih-Mu Tuhan. Kemenangan yang besar untuk generasiku, untuk generasiku. Sama-sama kita katakan, untuk generasiku. Haleluya. Mau jadi berkat untuk generasi? Mau jadi saksi Kristus bagi generasi? Haleluya. Jemaat Tuhan boleh duduk kembali.
di setiap generasi ya. Di sini kalau saya lihat luar biasa. Setiap generasi itu ada wakilnya ya. Ada anak-anak sekolah minggu, ada remaja kaum muda, ada keluarga muda, ada kaum bapak ibu sampai kaum lansia. Kita mau menjadi berkat bagi teman-teman kita memang ya yang seumuran, yang satu circle, bahkan orang yang tidak kita kenal pun. Ayo kita mau memberitakan kabar baik. Bahwa ada satu pribadi yang mengasihi, ada satu pribadi yang sudah mati, yang sudah bangkit. Dia naik ke surga dan memberikan Roh Kudus untuk menuntun hidup kita. Kita mau memberitakan ini Bapak Ibu. Baik melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita. Biar itu memancarkan kasih Tuhan. Dan akan semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Mau dipakai Tuhan? Amin. Ini yang menjadi visi kita bersama ya. Sampai kita mati, kita mau beritakan Injil. Kita mau beritakan kabar baik. Sampai seluruh bangsa bertelut menyembah Tuhan. Sampai seluruh lidah mengaku bahwa Dia Yesus adalah Tuhan dan Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Yesus, Yesus, kami perlukan-Mu ya Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Sesuai firman-Mu. Haleluya. Jelikan mata rohani kami Tuhan. Buka telinga kami, pikiran hati kami Yesus. Ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan.
nyanyikan lagi. Allah Roh Kudus, penuhi setiap kami Tuhan. Penuhi selalu bejana kehidupan kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku, ya Allah Roh Kudus. Haleluya, ubah hatiku, jelikanku Tuhan, jelikanku, jamahlah. Ku rindu hadirat-Mu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu ku sembah. Haleluya, Kau yang kudus, kudus, kuduslah Kau Tuhan. Mulia, mulia bagimu ku sembah. Engkau yang kudus, Engkau yang kudus Tuhan, Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, hanya bagimu Tuhan. Oh haleluya, sembah Dia Allah yang kudus, sembah Dia Raja yang mulia. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan. Sebab tiada yang lain yang kami puji, tiada yang lain yang kami sembah, hanya Yesus, hanya Yesus saja, hanya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Berkaryalah lagi ya Roh Kudus, melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kami terima saat ini. Engkau yang menjamah setiap kami. Tuhan, lembutkan setiap hati yang masih keras. Tuhan, bukakan pemikiran-pemikiran yang masih belum mengerti. Tuhan, ubahkan setiap kami Tuhan, supaya hidup kami semakin serupa dengan Kristus. Biarlah firman-Mu yang meraja di dalam kehidupan kami, yang menuntun selalu dalam kami menjalani hidup ini. Berkati, sertai, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Biar segalanya boleh kembali untuk kami memuliakan Tuhan. Lewat apa yang kami dapat, kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman di dalam kehidupan kami. Berikan kami pendengaran seorang murid, berikan kami tanah hati yang baik, yang siap ditanami benih-benih firman Tuhan, supaya benih-benih itu boleh berakar dengan kuat, boleh bertumbuh dengan baik, terlebih bisa berbuah-buah dengan manis, menjadi kesukaan bagi hati Tuhan, dan kami pun siap untuk mengasihi sesama, menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan.
Terimalah setiap pujian, penyembahan, nyanyian kami. Biarlah ini menjadi dupa yang berbau harum, menyenangkan hati Tuhan. Menjadi sukacita dan kekuatan kembali buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan duduk diam, kami terima berkat Tuhan dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Haleluya. Kok enggak ada sambutan? Haleluya. Puji Tuhan. Selamat Hari Raya Pentakosta. Waktu bangsa Israel sebagai umat Allah, ada 3 hari raya besar yang mereka rayakan. Dengan hari-hari raya yang sedikit lebih kecil ada 7. Tapi 3 yang besar adalah Hari Raya Paskah, Hari Raya Pentakosta, ya, adalah 50 hari sesudah Hari Raya Paskah. Lalu yang ketiga Hari Raya Pondok Daun-daunan. Kita bukan Israel sebagai keturunan, tapi kita adalah Israel dalam arti rohani. Amin. Anak-anak Tuhan Yesus Kristus. Yang setuju bilang amin. Ya, kita merayakan hari pencurahan Roh Kudus. Bukan hanya merayakan, tapi mengalami. Haleluya. Saya di hari raya Pentakosta mau berkata satu kalimat saja. Penuhlah dengan Roh Kudus. Saudara yang kekasih, mari kita akan buka Alkitab kita pada satu kisah yang tidak asing pada kita, yaitu murid-murid pertama dipenuhkan dengan Roh Kudus. Dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, kita mulai baca ayat pertama sampai ayat yang keempat. Dengan kasih Kristus saya undang kita berdiri semua. Oke, kita akan baca pada hitungan yang ketiga. Oke, sudah ada di handphone saudara, sudah ada di tayangan. Mari kita baca 2, 3. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin besar yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Haleluya, silakan saudara duduk kembali. Saudara, ini satu kisah nyata yang terjadi pada zaman gereja mula-mula setelah 10 hari Yesus naik ke sorga. Ini adalah pengalaman yang belum pernah mereka alami pada waktu mereka melayani bersama-sama Yesus. Mereka mentaati firman Allah. Tuhan Yesus sebelum naik ke sorga berkata, kamu tinggal dulu di Yerusalem sampai kamu terima janji Bapa. Kisah Rasul-Rasul pasal 1 ayat 8, kamu akan beroleh kuasa apabila Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksi bagiku baik di Yerusalem, Samaria, Yudea sampai ke ujung bumi. Saudara yang kekasih dan murid-murid mentaati Yesus. Ada beberapa ibu-ibu juga yang bersama murid-murid, ya, rasul-rasul dan orang-orang percaya lainnya yang setia menanti, ya, janji Bapa, mentaati Yesus. Tunggu dalam doa sembahyang di kamar loteng Yerusalem. Ya, waktu Yesus naik ke sorga banyak orang. Bukan cuman murid-murid rasul-rasul, bukan hanya 12 murid atau 12 rasul, bukan hanya beberapa
perempuan yang mencintai Yesus, tapi ada 500 orang melihat Yesus naik ke sorga. Tapi yang berdoa di kamar loteng Yerusalem, tidak semua. 120 orang berdoa di kamar loteng Yerusalem. Dan Roh Kudus diberikan. Saudara yang kekasih, peristiwa awal dari hari raya Pentakosta, pencurahan Roh Kudus, bukan hanya menjadi sejarah. Bukan hanya kita baca di Alkitab. Tapi saya rindu setiap kita mengalami yang namanya ini, baptisan Roh Kudus. Ya, firman Allah, ya, Yohanes Pembaptis berkata, aku membaptiskan kamu dengan air, tapi akan datang Mesias, itulah Yesus, yang akan membaptiskan gereja Tuhan dengan Roh Kudus dan dengan api. Saudara, ada baptisan Roh Kudus. Saudara harus percaya ini dan alami baptisan Roh Kudus. Bukan hanya alami baptisan air, tapi alamilah baptisan Roh Kudus. Pengalaman murid-murid Tuhan, ibu-ibu yang mencintai Tuhan, yang berdoa mengalami baptisan Roh Kudus. Saudara yang kekasih, ini ya dan amin. Pengalaman saya pada awal saya terima yang kalau pertama kali disebut baptisan Roh Kudus. Tapi selanjutnya bukan pengalaman saja. 10-20 tahun lalu aku sudah terima Roh Kudus. Tapi setiap hari kita penuh Roh Kudus. Pengalaman Bunda, saya melihat perbedaan antara diri saya dan teman-teman saya. Waktu itu kami orang-orang muda, anak-anak muda di GPDI Ketapang. Dan kami melayani Tuhan. Dan kami berdoa, kami kebaktian. Tapi saya melihat perbedaan, saya dan teman-teman saya. Saya kok gak cinta Tuhan, gak terlalu bergairah kayak mereka. Suka-suka melayani Tuhan, tapi kok mereka tuh lebih dari saya. Sampai pada satu titik, saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, apakah perbedaan ini di soal kepenuhan atau namanya baptisan Roh Kudus? Ya. Dan kalau memang perbedaan ini letaknya, kami semua sama-sama percaya dimeteraikan oleh Roh Kudus, orang percaya. Tapi kekuatan kuasa gairah berbeda. Saya bilang, Tuhan, kalau memang ini ya dan amin, baptisan Roh Kudus yang dikatakan rasul, bukan rasul apa, murid Tuhan yang memberitakan Tuhan Yesus sebelum Yesus menampakkan diri sebagai pelayan Tuhan, itulah Yohanes Pembaptis. Kamu akan dibaptiskan dengan Roh Kudus dan dengan api. Kalau memang ini ya dan amin, Tuhan berikanlah roh itu kepadaku. Lalu saya ingat sampai sekarang saya nggak bisa lupa pengalaman itu. Bulan Mei 1977. Pada waktu itu saya ada di Jakarta masih sebagai mahasiswa. Saya datang dalam doa kepenuhan Roh Kudus. Dan saya sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Tuhan, baptisan aku dengan Roh Kudus-Mu. Sesuai firman Allah, janji Bapa, saya pegang itu. Sudah dikatakan Yohanes Pembaptis, Yesus sendiri mengatakan, tunggu di Yerusalem sampai kamu menerima janji Bapa. Tuhan berikanlah kepadaku janji itu. Saya dengan sungguh-sungguh, serius, rindu. Saya fokus kepada pujian, penyembahan kepada Tuhan Yesus. Hari pertama saya penuh dengan Roh Kudus. Dan hidup saya betul-betul berubah. Saya melihat ya model pelayanan teman-teman saya yang begitu luar biasa melayani Tuhan. Saya sampai pada modelnya seperti itu. Saya bersemangat, saya cinta Tuhan. Dan keadaan itu gak pernah putus sampai sekarang ini. Saudara, saya mau katakan kepada saudara, Roh Kudus yang memampukan kita bukan hanya bertahan, tapi bertambah-tambah dalam Tuhan. Saudara gak mungkin bisa bertambah. Dan juga gak mungkin bisa bertahan, saudara. Kalau dengan kekuatan kuasa sendiri. Semua sudah percaya, sudah. Tapi kekuatan kuasa itu berbeda, saudara. Saya dulu seorang pendiam, saya gak bisa bicara. Kalau waktu saya mulai, orang Manado bilang mulai tahu manusia, kalau SD kan
masih belum tahu apa-apa ya, nggak bisa ingat semua. Tapi kalau sudah SMP kelas 1, 2, 3 kan sudah mulai paham dengan kehidupan ini, dengan pergaulan. Saya nggak bisa bicara, saya nggak punya teman. Saya tidak bisa ngomong. Sampai saya SMA, saya nggak bisa lancar-lancar bicara, nggak bisa. Saudara yang kekasih, saya mahasiswa juga, saya jadi kayak apa ya, kayak hanya untuk apa ya, hidup diri sendiri saja. Ada teman ada, karena saya nggak bisa ngomong, apalagi mau berkhotbah, saudara. Tapi sebelum berdoa kudus, saya sudah, Tuhan saya mau melayani, saya ngajar sekolah minggu, saya ngajar remaja. Tapi setelah Tuhan baptiskan saya dengan Roh Kudus, wow, perubahan itu radikal. Radikal, saudara. Sampai sekarang, kalau Bunda bisa berdiri melayani saudara, melayani GBDI Permata Mahkota 37 tahun, itu karena Roh Kudus. Tidak gampang, saudara. Banyak tantangan dari dalam kelompok gereja, dari luar. Oh, banyak sekali, saudara. Tapi kalau sampai saat ini kita ada di ruangan ini bersama-sama, kita join dengan berbagai talenta, menjadikan satu untuk mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Itu hanya karena Roh Kudus. Saya bisa seperti tadi pujian, ku menang, karena Yesus yang memberikan Roh Kudus. Saudara, perjuangan hidup gak gampang. Perjuangan hidupmu berbeda satu yang lain. Tetapi saya bisa berkata, semua bisa bilang perjuanganku berat. Betul tidak, saudara? Atau cuma saya merasa, cuma Bunda yang merasa perjuangan berat? Saudara enggak? Bagaimana jawaban saudara? Berat atau tidak berat? Berat, saudara. Tapi kalau saudara mau menang, Roh Kudus turun pada saudara. Urapi saudara, memberikan kekuatan kuasa itu. Kalau saudara terima yang namanya baptisan Roh Kudus, saudara menjadi saksi Kristus. Tuhan akan membuat kita bisa mampu bicara yang tidak fasih lidah seperti Musa bilang, Tuhan bagaimana aku mau mimpin bangsa Israel? Aku tuh nggak pintar ngomong. Ya. Tuhan beri Harun kakaknya untuk dampingi. Sekarang Tuhan gak beri kakak saudara untuk dampingi. Kakak saya gak punya kakak, bagaimana? Ada kakak mau dampingi? Ya. Apa kakak Bu Yani bisa dampingi? Gak bisa. Saudara punya kakak bisa dampingi? Gak bisa. Ya, itu cuma untuk Musa. Tapi untuk saudara, untuk saya, ada Roh Kudus Parakletos yang dampingi kita, yang diam dalam kita, yang memampukan kita, ya, berbicara, yang memampukan kita untuk melayani Tuhan, yang tidak pernah kalah dengan persoalan-persoalan hidup. Tapi saudara menang dengan persoalan hidup saudara. Ya, walaupun ada persoalan hidup, saudara tetap maju dan berjuang. Itu kan pekerjaan Roh Kudus. Ya, kalau tidak, nggak mampu saudara. Kita ya rata-rata lah, rata-rata. Tapi kalau ada Roh Kudus, kita di atas rata-rata. Haleluya, extraordinary. Amin, luar biasa saudara, luar biasa. Ya, saudara, kalau tidak ada Roh Kudus, firman kata apabila Roh kebenaran itu datang, dia mengajarkan kita segala kebenaran. Itulah firman Allah. Kalau nggak ada Roh Kudus, nggak ada yang ajar-ajar sama saudara firman Allah. Sehingga namanya manusia suka lupa. Mengapa anak sekolah disuruh bawa buku tulis? Mengapa? Supaya apa yang diterangkan guru ditulis. Karena kalau tidak ditulis lupa. Saudara kan nggak tulis setiap khotbah. Tapi Roh Kudus setiap saat mengajarkan kepada saudara. Mengingatkan firman Allah kepada saudara. Haleluya. Terima baptisan Roh Kudus. Dan kalau sudah pengalaman yang lalu kita terima baptisan Roh Kudus. Setiap hari saudara dan saya harus penuh dengan Roh Kudus. Dan kita bisa berkata-kata. Saya berkata tadi saya tidak pintar bicara.
Tapi sekarang saudara saya mau bicara 1 jam boleh, 2 jam boleh. Saudara mau suruh bicara saya 3 jam boleh. Saudara 4 jam juga bisa, lebih juga bisa. Tentang Yesus dan kebenaran firman Allah bisa. Tuhan beri saya ingat firman-firman itu saudara. Yesus sudah di sorga. Siapa yang memberi ingat itu? Roh Kudus saudara. Saudara percayalah. Saya tahu pengalaman ini enggak beda-beda banyak. Pengalaman baptisan Roh Kudus enggak beda-beda banyak. Pengalaman saya kalau saudara terima Roh Kudus, saudara akan terima pengalaman-pengalaman yang saya alami bahkan lebih dari itu. Saudara kekasih dalam Tuhan. Tuhan tolong kita semua. Mari kita baca 1 Korintus 3 ayat 16. Oke? Kita akan baca sama-sama ya. Kita buka sama-sama dan kita baca 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 16. Oke, kita baca semua. 1, 2, 3. Bapa kamu adalah bait Allah dan Bapa Roh Allah diam di dalam kamu. Sekali lagi. 2, 3. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan Bapa Roh Allah diam dalam kamu? Saudara bisa bilang amin dan bisa alami Roh Allah ada diam dalam kehidupan kita. Mari kita baca 1 Korintus 6 ayat 19. 1 Korintus 6 ayat yang ke-19. 2, 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan kamu bukan milik kamu sendiri. Amin. Saudara, Roh Kudus yang saudara peroleh dari Yesus. Ya, saya sudah beberapa kali baca Yesus naik ke sorga, dimuliakan, duduk di sebelah kanan Bapa, terima Roh Kudus dan mencurahkan Roh Kudus kepada gereja Tuhan. Ya, saudara, terima Roh Kudus ini. Roh Kudus diam. Jadi kita ini jadi mitra kerja Roh Kudus karena Roh Kudus itu roh. Sedangkan kita hidup secara tubuh, jiwa dan roh. Ya, roh nggak bisa datang dan melayani manusia-manusia yang lain. Tapi saudara dan saya bisa melayani sesama manusia dengan Roh Kudus yang ada di dalam kita. Haleluya. Roh Kudus yang kita terima dari Allah. Haleluya. Oke. Ayat pokok kita. Saya undang kita buka sama-sama. Dalam surat Yudas, kalau yang terjemahan lama Yehuda. Pasal 1 ayat yang ke-20. Oke. Yudas 1 ayat yang ke-20. Mari kita baca sama-sama dengan suara yang nyaring. 1, 2, 3. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. 3 hal besar kita mau ambil dari ayat ini. Ada apa? Yang pertama ini dulu. Bukan yang bangun, bukan. Dasar imanmu yang paling suci. Itu dulu. Fondasi kita, iman kepada Yesus Kristus dan kepada firman Allah. Yang membuat kita bisa hidup suci, saudara. Hidup kudus. Ada orang Kristen gak hidup suci, saudara. Betul, ada. Mungkin juga saudara tahu. Banyak, ada yang jawab banyak. Saudara, tapi berbeda saya dan saudara dengan mereka yang tidak bawa hidup mereka untuk mengimani Yesus dan firman Allah dan melakukan firman. Saudara dan saya
Harus punya iman kepada Yesus, bukan Yesus saja nggak cukup. Harus beriman kepada firman Yesus dan melakukan firman Yesus. Supaya kita menjadi kehidupan anak-anak Tuhan yang kudus. Supaya dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu di atas, baca sama-sama. Dasar imanmu yang paling suci. Kalau saudara masih tidak melakukan firman Allah, saudara, kita nggak bisa bilang kita punya dasar Yesus dan firman dan imanku. Firman Allah katakan, ya, dasar iman saya dan saudara yang paling suci. Paling lagi pakai kata paling, artinya paling itu tersuci. Sama sekali nggak terkontaminasi dengan dosa. Renungkan sejenak, apakah hidupmu tak terkontaminasi dan dosa? Imanmu kepada Yesus sudah ditambah dengan iman dan ketaatan akan firman atau belum? Gak cukup saudara kalau cuma beriman kepada Yesus, saya percaya Yesus gak cukup. Tuhan bilang gak semua orang berseru-seru Tuhan masuk sorga, hanya mereka yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Kehendak Bapa di sorga, Tuhan bilang apa yang kusampaikan kepadamu aku terima dari Bapa. Kehendak Bapa di sorga Yesus sudah sampaikan kepada jemaat Tuhan. Kalau cuma beriman, berseru Tuhan, gak melakukan firman Allah, Anda masuk sorga saudara, gak lahir baru. Ya, dalam Injil Matius, kalau kita tidak dilahirkan baru dalam air firman Allah, air itu firman Allah dan Roh Kudus, dan Roh itu Roh Kudus, kamu tidak akan, bukan hanya masuk, melihat sorga enggak, lihat langit ya, tapi enggak lihat sorga, apalagi masuk. Jadi saudara, kita ini harus dilahirkan baru oleh firman dan Roh Kudus supaya kita lihat dan masuk sorga. Halo, di mana amennya? Saudara, orang yang lahir baru itu pekerjaan Roh Kudus. Orang yang lahir baru bisa mentaati firman Allah. Bisa berkata imanku yang paling suci, yang tersuci. Artinya kehidupanku benar-benar tersuci. Memang kita bilang kita banyak salah dan dosa, tapi enggak sengaja. Jangan kita, saya paling tidak suka kalau orang pidato, tolong maafkan ya atas kesalahan, kealpaan, kelalaian yang dibuat dengan sengaja atau tidak sengaja. Saya enggak suka kata itu, kalimat itu saya enggak suka. Ya, kalau dibuat dengan sengaja enggak usah dimaafkan, sengaja kok. Iya tah, sengaja yo. Jadi kalau saudara diberi kesempatan sambutan, jangan beri sambutan, maafkan saya untuk setiap kesalahan saya yang saya buat dengan sengaja atau tidak sengaja. Jadi yang saya tidak sengaja melakukan. Amin saudara. Kalau sengaja nggak perlu dimaafkan, minta ampun dulu kepada Tuhan. Saudara nggak akan bilang imanku yang paling suci. Sengaja. Namanya kita memang kadangkala ya tergelincir sedikit, sesat jalan, tapi cepat kembali pada jalan benar. Karena Roh Kudus itu memimpin dan menuntun gereja Tuhan pada jalan Tuhan. Kalau mulai serong, Roh Kudus arahkan. Ya. Roh Kudus itu ingin membawa kita menjadi gereja yang sempurna. Supaya kita dipersiapkan, diperlengkapi, menjadi mempelai Yesus Kristus. Saudara, janda muda namanya Ruth itu, ya, Naomi mertuanya bilang, Ruth, kamu pikir, kamu kan sudah kerja di ladang Boas, ngambil jerami yang sisa-sisa penyabit, ya, kamu ambil sisa-sisa dan kita makan. Coba kamu, lebih bagus kamu dapat perlindungan, artinya dapat suami gitu kan, suaminya kan sudah meninggal ya. Kamu mandi dan beruraplah. Kamu pergi ladang Boas, nanti kalau dia mau tidur, kamu tidur aja di kakinya. Saudara, sama Ruth aja, Naomi bilang mandi dan beruraplah. Ya, urapilah dirimu dengan minyak wangi, semerbak harum untuk Boas. Dan akhirnya kan Ruth menikah dengan Boas. Iya toh? Anaknya siapa? Ayo,
Jemaat. Ruth menikah dengan Boaz. Anaknya? Tidak salah? Obed anaknya? Isai. Isai anaknya? Siapa? Daud. Luar biasa. Saudara yang kekasih, Ruth aja disuruh pakai minyak wangi. Saudara, kita nggak perlu pergi beli parfum dan urapi kita. Mandi saja pakai sabun dah wangilah, ya. Saudara pakai baju, saudara sudah cuci bersih, nggak usah pakai key spray, sudah wangi. Saudara perlu berurap dengan Roh Kudus. Roh Kudus mempersiapkan kita dalam kemuliaan dan kesempurnaan untuk jadi mempelai Yesus Kristus. Ruth dipersiapkan jadi mempelai Boaz. Dan Boaz itu gambaran Yesus, Ruth itu gambaran gereja Tuhan, saudara. Bangunlah dirimu di atas imanmu yang paling suci. Hal pertama, iman kita harus paling suci. Bilang semua, iman saya, iman paling suci. Bilang sekali lagi, ya, iman saya, iman paling suci. Bilang, hidup saya, hidup paling suci. Ya, saudara harus sampai pada ya standar ini, saudara. Kalau jatuh bangun, bagaimana mau sempurna? Harus sampai pada satu standar kehidupan rohani yang paling suci. Lalu sudah, yang kedua, yang pertama iman yang paling suci. Yang kedua, tampilkan lagi Yehuda 1 ayat 20. Yuda 1 ayat 20. Oke. Baca sama-sama sekali lagi. 2, 3. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar iman yang paling suci. Sampai situ. Yang kedua, bangunlah dirimu sendiri. Orang tua enggak bisa membangun kerohanian anak. Anak pun enggak bisa membangun kerohanian orang tua. Saudara sendiri, pribadi lepas pribadi harus membangun kehidupan rohani kita semua di atas iman kepada Yesus Kristus. Jadi enggak cukup percaya Yesus, harus melakukan firman. Enggak cukup percaya Yesus melakukan firman, itu masih sebahagian. Di atas itu harus bangun kehidupan rohani saudara. Semua punya rumah bukan? Ada yang enggak punya rumah? Biar kos lah tapi rumah kan, enggak tidur di jalan. Biar kontrak, saudara kan enggak keleleran kan? Enggak tidur di halaman kan, halaman orang atau trotoar. Ada yang homeless, enggak punya rumah. Rasanya kok enggak ada ya? Kalau di New York banyak di jalan-jalan raya protokol, malah banyak homeless. Di tengah-tengah jalan itu yang tempat jalur hijau itu yang banyak tanaman, ada gubuk homeless, orang-orang nggak punya rumah. Ya, saudara yang kekasih, kita kan nggak ada yang homeless di sini, ada, nggak punya rumah, nggak ada. Saudara yang kekasih, semua punya tempat tinggal, ada yang punya sendiri, ada yang kontrak atau kos. Sampai sini setuju? Semua tahu tentang rumah, tahu? Yang bangun rumah sendiri, ya siapa yang pernah pada zaman lalu sekarang sudah menghuni puluhan tahun rumah sendiri bangun. Yang nggak punya rumah sendiri tapi tahu kan orang membangun. Ada yang tidak tahu orang membangun, ada. Ternyata semua tahu orang membangun. Saudara, kalau membangun mulai dari fondasi, ya betul? Bikin fondasi, sudah ada tiang-tiang untuk penyangga. Apakah berhenti di fondasi? Tidak, membangun. Mulai susun, kalau dulu boto ya, bata merah. Sekarang bata ringan, gede-gede, jadi cepat jadi dinding. Saudara, hari ini selesai fondasi, besok sudah 1,5 meter dinding. Besok lagi sudah 1,5 meter. Betul enggak? Tambah hari bangun, dindingnya sudah full. Sudah 3 meter. Sudah panjangnya 7 meter. Wah, sudah mulai ya hampir kelihatan
mengelilingi rumah, dinding itu sudah jadi. Besok lagi sudah mulai bikin rangka atap. Besok lagi mulai tutup atap, iya toh? Apa bikin dinding tok? Dan itu bisa dihuni? Bisa? Dinding saja bisa dihuni? Enggak bisa saudara. Saudara harus ada atap bukan? Atap juga harus selesai. Kalau enggak selesai, kalau musim panas sih enggak apa-apa. Tapi kalau musim hujan, saudara biar ada rumah banjir. Bukan banjir dari bawah, banjir dari atas. Atap pun harus selesai. Kira-kira seperti itu membangun rumah fisik. Makin lama makin besar rumah fisik, makin lama makin sempurna, makin lama sampai selesai. Membangun rumah rohani saudara, makin lama makin besar rumah rohani saudara. Makin lama makin sempurna rumah rohani saudara. Jangan gak bangun. Kalau gak bangun saudara tidak mentaati firman Allah. Bangunlah, firman Allah katakan dirimu sendiri di atas dasar Yesus dan firman Allah. Yang membuat saudara punya iman yang paling suci. Saudara harus membangun, saya harus membangun. Firman Allah beri contoh Yesus. Mari kita melihat di dalam Lukas pasal 2 ayat 52. Lukas 2. Oke, kita baca sama-sama. 2, 3. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Kata Yesus, saudara ganti saya. Oke, 1, 2, 3. Dan saya makin bertambah besar dan bertambah hikmat saya dan besar saya dan makin dikasihi Allah dan makin dikasihi sesama. Haleluya. Saudara, ini namanya membangun, semakin hari semakin besar dan sempurna. Semakin hari semakin berhikmat, semakin hari semakin berohani, sehingga Tuhan makin mengasihi saudara. Dan saya juga tentunya. Juga bukan Tuhan, karena kita semakin besar kasih Allah, semakin besar kasih yang kita share. Manusia juga sayang sama kita, sesama sayang. Makin dikasih Allah Bapa, Yesus dan Roh Kudus, dan makin dikasihi keluarga kita dan sesama kita. Tapi kalau saudara makin tidak disukai sesama, coba lihat dulu, periksa dulu ini diri. Kalau enggak disukai teman-teman, saudara harus semakin hari bukan hanya semakin dikasih Allah, tapi semakin dikasihi keluarga, semakin dikasih istri, semakin dikasih suami. Bisa bilang amin suami istri yang ada? Semakin mengasihi anak-anak, amin anak-anak. Ya, semakin mengasihi orang tua, amin. Ya, saudara, kita semakin hari semakin bertambah. Ada kan pujian lama, tiap hari bertambah dalam cintanya Yesus. Amin. Saudara harus semakin hari semakin besar iman, semakin besar pelayanan. Ya, semakin besar cinta saudara kepada Tuhan, semakin besar cinta saudara pada keluarga, semakin besar cinta saudara pada sesama. Setuju bilang amin. Ya. Ini namanya membangun. Kalau saudara tidak semakin itu namanya apa? Kalau bangunan gak bertambah-tambah namanya mangkrak. Pintar kok Endo. Tepuk tangan untuk Bapak Endo Daniel Rawis, Sarjana Teologi. Saudara mau rumah rohani mangkrak? Saudara yang di online service, di rumah atau di mobil, mau rumah rohanimu mangkrak? Gak mau dong ya? Gak mau lah. Gak bertambah. Saudara, kalau saudara suka tanaman, kalau tanaman tidak bertambah tunas, ya ada kan ada tanaman gak bertambah besar, gak bertambah tunas, bahkan daun-daun yang ada mulai layu, mulai loyo, taunya mulai berubah warna, dari hijau mulai hijau muda,
Dari hijau muda, loh hijau muda sekali. Hijau muda sekali, loh kok coklat ya? Lama-lama jatuh dewek, kering. Kalau saudara tidak semakin hari semakin bertambah, saudara akan jadi kering. Kalau kering apa akibatnya? Mati. Kalau mati bikin pintar Michael. Tepuk tangan untuk Michael. Pintar, Michael luar biasa. Kalau kering, ranting-ranting yang kering dipotong, dikumpul, dibakar. Saudara kalau tidak bertumbuh, tidak membangun mangkrak, kalau tidak membangun rumah rohani, lama-lama mati. Jadi saudara setiap hari harus semakin bertambah supaya enggak mati. Ya, semakin mencintai keluarga dulu. Baru sesama, keluarga dulu. Anak ke orang tua. Oke, anak setuju? Yang anak keras-keras amin. Orang tua semakin hari semakin cinta anak, cinta mantu. Amin. Biar anak mantu bencana semakin hari semakin cinta. Itu yang namanya bertambah. Tuhan bilang kalau kamu hanya sayang kepada anak yang sayang kepada kamu, orang kafir pun bisa berbuat demikian. Kamu harus sayang kepada anak-anak yang gak sayang sama kamu. Kamu harus sayang kepada mantu-mantu yang gak peduli dengan kamu. Kamu harus sayang kepada mertua yang gak sayang kepada kita. Kalau cuma sayang kepada mertua yang sayang, orang gak percaya pun bisa berbuat demikian. Oke, amin. Kehidupan yang bertambah, artinya hari ini lebih dari kemarin. Contohnya apa lagi? Contohnya yang sederhana dalam kehidupan hari-hari. Saudara, ada ayat bilang, biarlah kamu terlebih dahulu memberi uang? Bukan. Biarlah kamu terlebih dahulu memberi, ayo. Salam, oh hebat nih sarjana teologi S1. Beri aplaus sekali lagi. Biar kita terlebih dahulu memberi salam. Betul saudara, saya punya tetangga. Tetangganya orang pendiam. Depannya ini. Saya mulai beri salam. Dia buka pintu. Selamat pagi Kovin. Pagi tante. Mula-mula cuma kaku-kaku. Lama-lama diajak bicara, lama-lama saya tahu kehidupannya. Saya tahu rumah tangganya, dia cerita. Saya mulai beri salam, sampai sekarang, sampai tadi pagi saya beri salam terlebih dahulu. Ya, gak apa-apa, itu Alkitabiah. Saudara beri salam terbangun suatu hubungan. Kalau ada hubungan yang tidak baik, kasih salam orang itu. Atau kasih ronde, atau kasih apa? Klepon. Saudara seperti taruh bara api di kepala. Ini tiap hari bertambah. Kalau dulu belum bisa bikin itu, sekarang bikin saudara. Nggak usah yang sukar-sukar, ya. Nggak usah yang angel-angel, yang gampang-gampang, yang kehidupan kita sehari-hari. Kita kan kadang-kala sakit hati dengan orang lain. Cobalah beri salam, telepon atau WhatsApp. Hai siapa? Anas saja. Tidak ada nama Anas ini. Hai Anas, selamat pagi, selamat hari Minggu. Anas ini bencekno sama saudara. Bukan Anasnya adiknya Ko Erik, bukan. Ya, Anas nanti adiknya Ko Erik dengar ini bukan kamu ya Anas ya. Cuma pinjam nama. Karena di sini yang hadir tidak ada yang nama Anas. Kalau nama Hilda ada, nama Yani ada, nama Fani ada. Kalau ada seorang yang bencekno, Anwar bencekno sama Ko Erik. Hai Anwar, happy Sunday. Ya, atau kalau memang dia di pihak lain, maksudnya saudara sebangsa tidak seiman. Hai Anwar, apa kabar pagi ini, kamu sehat? Coba kalau nggak jadi baik hubungan itu. Saudara tahu ada 2 bersaudara kembar musuhan. Siapa itu? Ayo, siapa Van? Kuat. Esau dan Yakub. Esau sudah bilang nanti papa mati tak bunuh kon Yakub. Kurang ngajar kamu, berkat untukku kamu rampas. Ribka dengar. Ribka bilang, kop. Kemas pakaianmu, pergi lari di saudaraku Laban. Karena kakakmu mau bunuh kamu. Lama dia lari, ya. Lalu dia
satu waktu mereka mau pulang sudah tua semua, sudah dua-dua sudah kaya. Yakub persiapkan banyak persembahan untuk Esau. Banyak anak buah, banyak anak-anak. Mereka satu arak-arakan besar. Dulu gak naik pesawat saudara, naik unta, jalan kaki di padang pasir. Sekarang naik pesawat seret sampai. Iya toh, dulu enggak. Bawa barang persembahan. Ketemu Esau. Yakub suruh pelayan-pelayan duluan, kamu kasih ini persembahan. Esau bilang apa? Aku udah banyak, aku punya banyak, enggak usah. Aku sudah punya harta yang Tuhan berikan. Lalu ketemu Yakub dan Esau, ya. Mereka yang dulu musuhan mau bunuh-membunuh. Ya, mereka jadi apa? Tangis-tangisan, peluk-pelukan, cium-ciuman. Ya, saudara, kalau ada orang merugikan saudara, sapa aja lebih dahulu. Pergi kasih telepon lebih dahulu. Kalau ada orang buang muka, ya, telepon saja. Ya, WhatsApp saja, ya. Saudara yang kekasih, itu namanya bertambah, ya. Dulu kita benci, sekarang kita doakan dan memberkati, sayang. Mulai dulu dari saudara, ya. Beri salam saja terlebih dahulu, ya. Bukan hanya doakan, kalau doakan mungkin dia nggak tahu. Tapi ada perbuatan fisik, perbuatan pemberian, seperti Yakub siapkan pemberian untuk kakaknya Esau. Jadi mereka akur kembali. Dulu saudara, udah kamu mau tak kasih pemberian, mau kasih hadiah, kamu udah rugikan aku, enggak usah. Yang lama tetap sudah berlalu. Yang merugikan kan enggak bisa kembali. Berkatilah. Itu namanya bertambah. Saudara yang enggak peduli dengan anak-anak, sekarang peduli. Saudara yang gak peduli dengan istri, mungkin sini gak ada. Tapi yang mungkin yang dengar online ini ada yang gak peduli dengan istri. Sekarang peduli saudara. Istri yang gak peduli dengan suami, cuma peduli dengan Facebook, Instagram. Sekarang boleh itu semua. Tapi harus peduli suami. Ya, ini bertambah. Ya. Oke, ketiga. Satu, iman yang paling suci. Dua, di atas iman harus ada bangunan rohani sampai selesai. Oke, sebelum kita masuk ketiga, kita buka dahulu. Kalau bangunan rohani sudah selesai, untuk apakah? Mari kita buka sama-sama. Di dalam 1 Petrus, pasal yang kedua. Mari kita melihat pada ayat yang yang kelima. 1 Petrus 2 ayat yang kelima. 1, 2, 3 kita baca sama-sama. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Untuk rumah rohani yang kita bangun, untuk apa? Kita bisa mempersembahkan persembahan rohani kepada Allah Bapa di sorga, dan itu berkenan karena kita persembahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya. Jadi semua persembahan, bahkan semua perbuatan dan perkataan harus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua doa sembahyang juga harus dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya. Nah, ini kita sampai pada soal membangun rumah rohani untuk persembahan rohani. Yang ketiga, kembali Yudas 1 ayat yang ke-20. Yudas 1 ayat yang ke-20. Apa yang dikatakan yang ketiga di sana? Berdoalah dalam Roh Kudus. Nah, ini. Apa kalau saudara berdoa dalam Roh Kudus? Nah, ini pertanyaan. Kalau saudara dibaptiskan, dan kalau cuma dimeteraikan pada waktu kita percaya, bisa kita berdoa tapi tidak dalam Roh Kudus?
Saudara, kalau berdoa tidak dalam Roh Kudus, kita nggak bisa nikmati yang namanya hadirat Tuhan. Tapi kalau saudara berdoa dalam Roh Kudus, wah, satu yang kita tidak bisa ungkapkan dengan kalimat manusia. Ada satu keindahan, ada satu kenyamanan, kelegaan. Di Alkitab bilang dalam bahasa lidah, di situ ada istirahat, ada refreshing. Dalam bahasa lidah, dalam kita penuh dan Roh Kudus, dalam kita berdoa dalam Roh Kudus, kita ada kelegaan. Ya, saudara, berdoalah dalam Roh Kudus. Ini bisa terjadi kalau kita penuh Roh Kudus. Luar biasa. 3 hal besar Tuhan minta kepada kita. Bangun. Yang pertama, bangun dulu, ya, iman kepada Yesus dengan ketaatan akan firman Allah. Yang kedua, di atas iman itu bangun rumah rohani yang dikatakan bisa menyenangkan hati Tuhan, bisa dapat menyenangkan hati sesama. Sehingga kita semakin dicintai Tuhan dan semakin dicintai sesama karena kita mulai berkarya. Yang ketiga, berdoa. Saudara, gak cukup kita berkarya. Semua itu perlu, tapi harus dilengkapi dengan berdoa. Setuju? Bagaimana saudara yang di online service? Setuju berdoa? Saudara di sini sudah bilang amin, setuju berdoa. Saudara yang ada di rumah juga setuju berdoa dalam Roh Kudus. Haleluya. Saudara yang kekasih, 3 hal besar. Ya. Tapi enggak gampang. Sederhana tapi enggak gampang. Tapi kita bisa lakukan. Bisa lakukan. Semua firman yang Tuhan beri di sini, di Alkitab saudara bisa lakukan. Ada ayat berkata, perintah-perintahku, firmanku tidak berat. Saudara dan saya bisa lakukan. Dan berkat jadi bagian saudara dan saya. Bukan bagian orang lain. Saudara sudah baca tadi, bangunlah dirimu sendiri. Ya, kita tidak bisa saling menolong, tolong-menolong untuk membangun. Saling mensupport boleh aja. Tapi kita yang disupporti, didoakan. Tapi kalau kita sendiri tidak membangun rumah rohani, ya enggak jadi. Saudara percaya dan bisa ada melakukan firman Allah? Haleluya. Biarlah di hari raya Pentakosta 3 hal besar ini kita lakukan dalam hidup kita. Iman kuat, ketaatan besar, sempurna, sehingga hidup kita bisa paling suci. Bisa kita bangun di atas dasar kita kepada Yesus dan firman, kita bangun kehidupan rohani yang memberkati sesama, terlebih keluarga terlebih dahulu, dan kita berdoa dalam Roh Kudus. Haleluya. Tuhan berkati kita semua. Bawa pulang firman ini bukan hanya sekedar kita dengar, tapi kita nikmati berkat-berkat Tuhan karena kita melakukan firman Allah. Haleluya. Kita akan bangkit berdiri semua. Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Sebelum kita terima berkat Tuhan, mari kita berdoa untuk pemerintah kami. Pemerintah Republik Indonesia, untuk nusa dan bangsa kami, untuk bangsa Indonesia. Bapa, dalam nama Yesus, di tengah-tengah kebaktian kami berdoa untuk Bapak Presiden kami, Bapak Wakil Presiden, Kabinet Indonesia Maju, demikian pula TNI Polri dari tingkat pusat, daerah, desa dan dusun, diberkati Tuhan dengan hikmat Tuhan, bekerja maksimal, jujur, membangun negara Republik Indonesia yang kami cintai, mensejahterakan seluruh bangsa Indonesia, memberi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tuhan tolong biar ada persatuan di negara Indonesia, tidak terpecah belah. Tuhan, orang-orang yang mau memecah belah bangsa, Tuhan halaukan niat-niat jahat mereka. Lindungilah negara Republik Indonesia. Tuhan tolong dalam ke depan ada
pilkada Engkau memberkati dengan keamanan. Tuhan juga memberkati dan pemimpin-pemimpin daerah yang sesuai rencana Tuhan. Selanjutnya akan ada pelantikan presiden dan wakil presiden dan semua pemerintah daerah. Semua berjalan dengan baik dan semua aman. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan terima kasih. Angkat kedua tangan saudara terus dan pandang Yesus. Pembaptis Roh Kudus. Sumber berkat yang kita perlukan semua ada dalam Yesus. Terima semua berkat Tuhan. Sekarang saudara-saudaraku yang kekasih. Terimalah setiap berkat, rahmat, anugerah, kasih sayang dari Bapa Sorgawi. Dalam kemurahan, cinta, kasih, keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan dengan persekutuan Roh Kudus, roh kekuatan, roh hikmat, roh damai sejahtera, roh sukacita, roh penolong, roh yang mengajar, roh yang mengingatkan firman Allah, roh yang memberikan senantiasa segala yang baik, segala yang kita perlukan. Terima semua berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hiduplah jadi berkat, berguna bagi sesama, berguna bagi keluarga, berguna bagi pekerjaan Tuhan, menjadi garam dan terang dunia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hidup kita ini memancarkan kasih Tuhan. Haleluya. Kita pujikan lagu Seperti Kasih-Mu. Biar kita mau hidup kita ini memancarkan kasih Tuhan. Karena Roh Kudus ada dalam hidup kita. Haleluya. Masih kuat berdiri ya? Masih kuat? Amin. Kita puji Tuhan, kita menyanyi dengan semangat. Seperti kasih Tuhan. Untuk memberitakan kabar baik bahwa Engkau mengasihi mereka. Amin Tuhan. Tuntun aku untuk seluruh hati, mengasihi, melayani, juga memberi kemanapun Kau ingin ku pergi. Mau selalu dengarkan-Mu. Hey hey, jadikan ku terang yang bercahaya di tengah cahaya dunia yang telah pudar. Oh, oh, oh. Jadikan kasihku seperti kasih-Mu. Ku rindu melihat kemenangan yang besar untuk generasiku. Haleluya. Dari anak-anak, pemuda, remaja, bapak ibu lansia, kita jadi berkat buat generasi kita masing-masing. Amin. Haleluya. Tuntun aku untuk seluruh hati, mengasihi, melayani, juga memberi kemanapun Kau ingin ku pergi. Kita mau taat ya. Ku mau selalu dengarkan-Mu. Hey hey, jadikan ku terang yang bercahaya di tengah cahaya dunia yang telah pudar. Oh, oh, oh. Jadikan kasihku seperti kasih-Mu. Ku rindu melihat kemenangan yang besar. Jadikan ku terang yang bercahaya di tengah cahaya dunia yang telah pudar. Oh, oh, oh. Jadikan kasihku seperti kasih-Mu. Ku rindu melihat kemenangan yang